Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan program kita, yaitu belajar ilmu Nahwu dasar. Pada kesempatan ini materi kita adalah fathah menjadi tanda nasab. Fathah menjadi tanda nasab. Fathah menjadi tanda nasab itu ada pada 3 tempat, pada 3 jenis kata. Yang pertama adalah al-ismul mufradu. Jadi ism mufrad itu dinasabkan atau tanda nasabnya adalah baris fathah. Kemudian yang kedua adalah jam'ut taksir. Jam'ut taksir ini juga tanda nasabnya adalah fathah. Yang terakhir atau yang ketiga adalah fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari'. Ini juga tanda nasabnya adalah fathah. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, al-ismul mufrad. Apa yang dimaksud dengan ism mufrad? Ism mufrad adalah kata yang menunjukkan satu. Baik yang untuk mudzakkar atau yang untuk muannats. Jadi setiap kata yang menunjukkan untuk satu, itu tanda nasabnya adalah fathah. Kita buat contohnya. Akala Zaidun al-fakihata. Akala Zaidun al-fakihata. Si Zaid telah makan buah-buahan. Si Zaid telah makan buah. Perhatikan kata al-fakihata. Al-fakihata ini jenis katanya adalah isim mufrad. Dan dia mansubun. Al-fakihata adalah mansubun. Tanda nasabnya adalah fathah karena jenis kata al-fakihata adalah isim mufrad, artinya menunjukkan satu, dan ini muannats. Akala Zaidun al-fakihata. Al-fakihata adalah mansubun, tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Contoh kedua kita buat qara'a Muhammadun kitaban. Qara'a Muhammadun kitaban. Si Muhammad telah membaca buku, membaca sebuah buku. Perhatikan kata kitaban. Kitaban adalah mansubun, adalah dinasabkan karena dia di sini posisinya sebagai maf'ulun bih. Tanda nasabnya adalah fathah, kitaban. Huruf ba-nya berbaris fathah. Kenapa dia berbaris fathah tanda nasabnya? Kenapa tanda nasabnya baris fathah? Itu karena kitaban adalah jenis katanya adalah isim mufrad. Karena kitaban adalah isim mufrad. Itu yang untuk isim mufrad. Sekarang kita jelaskan yang jamak taksir. Jamak taksir itu adalah kata yang menunjukkan untuk 3 dan seterusnya. 3, 4, 5 dan seterusnya. Dengan perubahan pada isim mufrad. Dengan perubahan pada isim mufrad, baik yang mudzakkar maupun yang muannats. Misalnya babun artinya pintu, tapi ini adalah isim mufrad. Kita buat jamaknya menjadi abawabun. Jadi abawabun itu adalah jamak taksir. Contoh lain kita buat madarasatun, sebuah sekolah. Ini isim mufrad. Kita buat jamak taksirnya menjadi madarisu. Madarisu. Silakan kawan-kawan perhatikan abawabun madarisu. Itu adalah terjadi perubahan dari isim mufradnya. Abawabun isim mufradnya babun. Babun ba alif ba, artinya 3 huruf. Sekarang abawabun sudah lebih dari 3 huruf. Berarti terjadi perubahan pada isim mufrad. Itulah yang disebut dengan jamak taksir. Sekarang kita buat contoh jamak taksir yang mansubun. Tanda nasabnya adalah fathah. Inna abawabal masjidi maftuhatun. Inna abawabal masjidi maftuhatun. Sesungguhnya pintu-pintu masjid terbuka. Perhatikan kata abawaba.
Abawaba di sini adalah mansubun, dinasabkan karena didahului oleh inna. Inna abawabal masjidi. Kemudian abawaba tanda nasabnya adalah fathah, jelas. Abawaba, banyak yang terakhir berbaris fathah. Karena abawaba adalah jamak taksir. Jamak taksir itu dinasabkan atau tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu madarisa kabiratan. Ra'aitu madarisa kabiratan. Aku telah melihat sekolah-sekolah yang besar. Nah, perhatikan kata madarisa. Madarisa adalah mansubun, dinasabkan. Karena dia pada kalimat ini posisinya adalah sebagai maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih itu mansubun. Madarisa, tanda nasabnya di sini adalah fathah. Karena madarisa adalah jamak taksir. Ra'aitu madarisa kabiratan. Nah, itu penjelasan untuk jamak taksir. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, yaitu fi'il mudhari'un. Apa itu fi'il mudhari'? Kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa pada waktu sekarang. Jadi peristiwa itu, kejadian itu terjadi pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi kalau ada kata kerja dan dia terjadinya sekarang atau akan datang, nah itu disebut dengan fi'il mudhari'. Contohnya kita buat, uridu an ajalisa amamal mudarrisi. Aku mau duduk di depan guru. Uridu an ajalisa. Perhatikan kata ajalisa. Ajalisa adalah fi'il mudhari' yang mansubun. Fi'il mudhari' yang dinasabkan. Karena sudah ada an. Sudah ada an di depannya. Di sini tanda nasabnya adalah fathah. Karena dia adalah fi'il mudhari'. Contoh kedua kita buat, yasuruni antas'a ilal majadi. Saya senang kamu berusaha mencapai kemuliaan. Yasuruni antas'a ilal majadi. Majadun artinya kemuliaan. Perhatikan kata tas'a. Di sini tas'a adalah fi'il mudhari' yang mansub. Fi'il mudhari' yang mansub karena didahului oleh an. Tas'a itu fi'il mudhari' yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Akan tetapi baris fathahnya tidak kelihatan. Coba kita lihat, tas'a itu ada huruf ta, sin, ain, kemudian setelah ain itu adalah alif. Itu walaupun bentuknya iya, tetapi dia adalah alif. Cara mengetahuinya apakah dia ya atau ya, lihat baris sebelumnya, baris huruf sebelumnya, yaitu huruf ain. Kalau dia baris fathah berarti ini adalah alif. Yasuruni antas'a ilal majadi. Baris alif, huruf alif yang terakhir ini, tas'a, itu tidak kelihatan barisnya, tetapi pada hakikatnya itu adalah berbaris fathah. Itulah contoh fi'il mudhari' yang mansubun, yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian tentang fi'il mudhari' ini ada beberapa ketentuan yang harus kita ingat. Pertama, fi'il mudhari' dimansubkan dengan fathah apabila satu, bukan af'alul khamsah. Jadi dia bukan salah satu dari fi'il-fi'il yang 5. Itu akan kita jelaskan lebih lanjut di penjelasan berikutnya. Tetapi saya buat contoh yang fi'il yang af'alul khamsah pada kesempatan ini. Saya buat satu contoh. Lan yajlisu. Lan yajlisu. Lan itu huruf nasab. Kemudian yajlisu. Ini adalah fi'il mudhari' yang mansub, tapi tanda nasabnya bukan fathah. Mengapa bukan fathah? Karena yajlisu asalnya adalah yajlisuna. Yajlisuna. Dan yajlisuna adalah salah satu dari af'al al-khamsah. Karena dia af'al al-khamsah maka dia tidak dinasabkan dengan fathah. Kemudian
Fi'il mudhari apabila bersambung dengan nun niswah, maka tanda nasabnya bukan fathah. Gimana contohnya yang nun niswah? Kita buat lan yajalisna. Lan yajalisna, mereka para perempuan tidak akan duduk. Perhatikan kata yajalisna. Yajalisna ini adalah fi'il mudhari dan dia bersambung dengan nun niswah. Mana nun niswah? Nun niswahnya itu adalah yajalisna, na yang terakhir ini. Kalau seperti ini yajalisna bersambung dengan nun niswah, maka tanda nasabnya bukan lagi fathah. Walaupun sudah ada lan, tanda lan huruf nasab sebelum fi'il itu, dia tidak kita baca lan yajalisana, tidak. Tetap kita baca lan yajalisna. Kemudian apabila fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid, maka tanda nasabnya bukan lagi fathah. Misalnya lan ajalisanna amamaka, aku tidak akan duduk di depanmu. Lan ajalisanna amamaka. Perhatikan kata ajalisanna. Ajalisanna ini adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Nun taukid artinya nun yang fungsinya adalah penguatan. Ajalisanna. Di mana nun taukidnya? Nun taukidnya adalah ajalisanna, nun yang bertasydid ini, nun yang setelah huruf sin, ajalisa, kemudian ada nun bertasydid. Ini namanya adalah nun taukid. Karena ada nun taukid, maka tanda nasabnya bukan lagi fathah. Itulah penjelasan materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan kawan-kawan tunggu penjelasan episode-episode berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.